Masih bersama saya Eva Yunika dalam Kompas Kediri. Saudara Bupati Trenggalek Emil Dardak tidak mempermasalahkan pemecatan dirinya dari keanggotaan PDI Perjuangan pasca keputusan mendampingi Hovifah dalam Pilgub Jatim 2018. Emil mengklaim langkah yang diambilnya tersebut masih mendapatkan dukungan dari 6 partai politik di Trenggalek selain PDI Perjuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Emil usai menghadiri seminar internasional di Universitas Islam Kediri pada Sabtu siang. Selama ini dirinya juga telah berusaha melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait langkahnya meninggalkan kursi Bupati Trenggalek. Hal tersebut yang akhirnya membuat Emil tenang melakukan langkah politik mendampingi Hovifah dalam Pilgub Jatim 2018. Ditambah lagi dirinya juga mengklaim telah mendapatkan dukungan dari 6 partai di Trenggalek terkait keputusannya mendampingi Hovifah. 6 partai tersebut adalah Partai Demokrat, PAN, Partai Golkar, Gerindra, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu terkait hubungan Emil dengan PDI Perjuangan, sejauh ini dirinya mengaku masih terus berkomunikasi dengan baik. Sepakat bahwa kita saling menghormati, jadi saya rasa apapun langkah yang diambil oleh masing-masing partai, seperti kalau yang 6 ini justru memberikan dukungan, contohnya pada saat ada satu kabar gitu yang saya dengar, salah satu di antara 6 partai di luar PDI Perjuangan ini mengatakan kurang berkenan, saya cek ke ketuanya di DPC di Trenggalek, ternyata nggak seperti itu gitu. Karena dia bilang lah, wong kemarin kami justru nyorong-nyorong Mas itu harus masuk di gubernur gitu kan. Kok bisa kita bilang ini langkah yang nggak baik buat Trenggalek? Jadi enggak gitu, artinya diklarifikasi. Jadi dari 7, 6 merasa bahwa ini adalah hal yang bagus untuk Trenggalek. Ya mungkin satu tidak merasa yang sama kan, karena sudah memiliki jalurnya sendiri, itu sesuatu yang kita harus hormati lah. Kalau komunikasi dengan PDIP gimana? Ya udah, pokoknya saya sudah kulonun nyampaikan bahwa memang ini langkah yang mesti diambil dan tentunya semua punya konsekuensi kalau dari sisi masing-masing partai. Sudah komunikasi dengan Ibu Mega secara langsung, Mas? Ya itu bukan sesuatu yang perlu saya jabarkan persis lah di sini lah. Tapi yang jelas pokoknya kami komunikasi, salah satunya juga dengan Pak Sekjen Pak Hasto. Langkah pemecatan terhadap Emil Dardak oleh PDI Perjuangan akhirnya benar-benar terjadi setelah kadernya itu memutuskan mendampingi Hovifah dalam Pilgub Jatim 2018. Langkah Emil tersebut dinilai tidak sejalan dengan keputusan partai yang mendukung pasangan Saifullah Yusuf dan Azwar Anas dalam pemilihan pemimpin Jawa Timur. Animas Budi, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara Menteri Sosial Republik Indonesia Hovifah Indar Parawangsa mengaku telah menyampaikan rencana pencalonannya dalam Pilgub Jatim secara lisan kepada Presiden Joko Widodo. Rencananya pekan ini Hovifah baru akan menyampaikan surat pemberitahuan resmi tentang keikutsertaannya dalam Pilgub Jatim kepada Presiden. Ratusan kiai dan relawan dari berbagai daerah Jawa Timur Minggu petang menggelar ikrar untuk mendukung Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang. Dalam ikrar dukungan yang digelar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto ini, hadir Emil Dardak bersama istrinya Arumi Basin, Kiai Haji Salahuddin Wahid, serta relawan yang berasal dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Sementara di tempat yang sama juga dilakukan ikrar dari guru serta santri di hadapan Hovifah Indar Parawangsa. Terkait keikutsertaannya dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang, Hovifah yang telah resmi diusung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar ini berencana memberikan surat pemberitahuan resmi kepada Presiden Joko Widodo. Surat pemberitahuan tersebut berisi tentang keikutsertaan Hovifah yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur. Ibu Hovifah Indar Parawangsa. Begitu, besok insya Allah saya akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden bahwa insya Allah dari Partai Demokrat dan Partai Golkar sudah menyampaikan dukungan, rekomendasi. Saya akan sampaikan tertulis bahwa insya Allah saya akan mengikuti proses pilgub. Sementara itu Menteri Sosial Hovifah Indar Parawangsa hari ini telah mengantongi rekomendasi dari 2 partai, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat. Hingga saat ini Hovifah mengaku baru menyampaikan rencana keikutsertaannya dalam Pilgub Jatim secara lisan kepada Presiden Joko Widodo. Muhammad Safiuddin, Kompas TV Mojokerto, Jawa Timur.
Sementara itu, Saudara, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar optimis pasangan Saifullah Yusuf Abdullah Azwar Anas akan mampu memenangkan Pilgub Jawa Timur. Dirinya mengklaim mayoritas Kiai NU secara kultural solid dan mayoritas mendukung pasangan yang diusung partainya. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar saat melakukan kunjungan ke Kota Malang, Jawa Timur. Dirinya mengaku tidak mempermasalahkan Khofifah yang juga kader dari PKB turut meramaikan pencalonan Gubernur Jatim. Meski demikian, PKB meyakini suara para kiai di Jawa Timur tetap mengarah pada pasangan Saifullah Yusuf Azwar Anas. PKB sendiri sebagai basic NU sendiri menyikapinya sejauh ini bagaimana? Ya kalau dari dukungan kiai mayoritas terbanyak ya, hampir semua kiai ke Saifullah Yusuf. Dari segi struktur kekuatan partai tentu kita terbukti pemenang pemilu di Jawa Timur. Dari segi NU kultural semua solid. Oleh karena itu nggak ada masalah. Silakan Khofifah maju, nggak ada masalah. Ini sampai sekarang kan mereka belum turun ke bawah. Artinya tim ini belum berjalan atau bagaimana? Sudah. Tim partai gerak terus. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dari informasi lainnya, Saudara, konsep wisata edukasi berbasis pertanian dikembangkan warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang lebih dikenal dengan Desa Wisata Labu Madu. Potensi buahnya yang sangat melimpah dapat meningkatkan ekonomi warga melalui wisata edukasi ini. Sejak 5 bulan lalu, warga Dusun Besuk, Desa Labu Madu ini, dan ini seiring dengan program Jawa Timur menjadikan provinsi industri yang berbasis IKM, UKM bertumpu pada pertanian. Ini adalah wujud daripada keinginan Pak Dekarwo ke depan, sehingga nilai lebih yang didapat itu dinikmati oleh petani. Dan Saudara, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat relief cerita Sudamala yang tertuang pada dinding Candi Tegowangi, salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas Kediri.